anggota pasukan saya sudah Masa kita dari jam 9 kita. Jadi ikut upacara juga tadi? Sampai pas bubar. Mana Pak Edi? Tadi sini. 12 dia udah kita lagi deketin itu tuh. Dobi. Negara 100%. Untuk apa ini semua? Dalam rangka mendukung swasembada pangan. Dan pada musim kering yang saat ini sedang terjadi, pembuatan embung-embung di wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengairi sawah-sawah yang kering. Kebetulan kita lihat di sekeliling kita sawahnya masih hijau karena airnya luar biasa. Dan Ibu Bupati mohon izin, sudah sebulan yang lalu Bapak Kasdam Jaya menandatangani untuk pembangunan mesin air yang ada di Cabang Bungin. Diajukan ke Menteri Pertanian, pengajuan dari Gapoktan yang ada, namun turunnya ke Gapoktan. Jadi Gapoktan itulah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap penyerapan anggaran tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan pendampingan dari para babinsa kami, di samping dalam pertanaman dan perluasan tanam, kita juga yang akhir-akhir ini yaitu melakukan pendampingan penyerapan gabah dan penyerapan beras agar stok nasional yang saat ini sedang menipis bisa tercapai. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi kita tiap hari kami laporkan ke pimpinan Angkatan Darat mampu untuk menyerap sekitar 100 sampai dengan 200 ton, dan itu luar biasa per hari. Jadi sumbangsih Kabupaten Bekasi lumayan besar, walaupun utama untuk beras yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu nanti sakit. Kalau kita menyimak dari para pemimpin-pemimpin bangsa ini bahwa 100 tahun Indonesia nanti, Indonesia emas, Indonesia akan hebat, bla 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 bla, betul ya? Hebat. Kalau sekarang baru saja kita memperingati ke-70, berarti Indonesia emas itu 30 tahun. Kita lihat sekarang menteri yang paling muda usianya berapa? 45, 44 ya. Jadi kalau nanti yang jadi menteri pada Indonesia Emas itu sekarang umurnya berapa? 14 tahun, 15 tahun. Anak-anak SMP, anak SMA dan juga adik-adik mahasiswa yang sekarang ini, itulah harapan yang akan memimpin negara ini pada Indonesia Emas. 30 tahun lagi, kalau sekarang umurnya 54 gitu, 84 tahun, tahan enggak udah. Pertanyaannya, benarkah kita pada 100 tahun Indonesia Emas ini kita akan hebat? Benarkah kita akan mendapatkan bonus demografi? Yang notabene generasi muda kita adalah generasi muda yang berkualitas, itu yang dinamakan bonus demografi. Kalau kita tidak menanam, mana mungkin kita menuai? Adanya berapa dong? Pertanyaannya, yang memimpin ini yang sekarang usia SMP, SMA dan juga sebagian dari adik-adik mahasiswa ini, pertanyaannya apa yang telah kita perbuat pada saat sekarang ini, pada proses menanam? Hijau digerus jadi kuning itu, saya juga anak petani soalnya. Jadi kita akan laksanakan seperti itu. Tetapi memang pasti ada juga hal-hal yang sifatnya urgent.
let's say misalnya ada tata ruang untuk tempat pembuangan akhir sampah. Nah, kita di Bekasi ini cuma ada baru satu TPA di kabupaten, yaitu di Burangkeng, which is dikunci hanya 11 hektar. Jadi jangan kaget seandainya ada sawah tiba-tiba berubah jadi perumahan, karena memang zonanya sudah kuning. Dan itu produknya 5 tahunan. Jadi nggak bisa saya tiba-tiba rubah gitu. Misalnya seminggu ini saya langsung rubah, nggak bisa. Jadi memang ada tata ruang itu per 5 tahun kita baru. Itu pun juga harus izin dari Bappenas, dari provinsi dan lain sebagainya. Jadi mesti ada tata ruang dari pusat, persetujuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa saja ada satu perusahaan yang memang nakal. Dia ada di zona yang memang semestinya berdasarkan peta, dia di zonanya hijau tapi dia bangun, itu dia menyalahi. Paham maksudnya ya? Oke. Oh, mengenai pertanian kita pastinya dong, Wan juga anak petani cuy. Saya juga anak petani. Jadi beberapa waktu lalu kita bantu juga yang dari cabang Bungin tuh, kalau tidak salah lumayan besar ya. Bisa lumayan ya Pak ya, bisa ngabisin 640 hektar ya Pak. Ya. Walaupun sekarang katanya lagi susah gara-gara ambles ya. Nah, jadi pastinya ya, maka itu perlu juga ada diskusi seperti ini supaya ada masukan-masukan yang memang notabene kita Pemda bisa bantu. Karena kewenangan itu kan masing-masing. Ada yang kewenangan pusat, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan kabupaten. Baik, terima kasih. Saya Kalman Supardi, Ketua Pokja Warna Komunikasi. Pak Kasdam, Bupati yang kami hormati, pertanyaan kami adalah bagaimana dalam rangka mendukung program pertanian dan swasembada pangan secara nasional, kerjasama yang lebih konkret dibangun antara TNI dalam hal ini dengan pemerintah daerah dalam rangka membersihkan beberapa sungai-sungai yang ada hari di Kabupaten Bekasi seperti Cibel, Citarum, Ciherang sebagainya, sehingga pada giliran nanti dapat menghambat program pertanian sendiri. Apakah ada kerjasama yang konkret? Karena hari ini masyarakat di sini sendiri, termasuk saya pribadi warga sini, sangat kesulitan air petani itu. Seperti Jakarta, sungai-sungai sudah dibersihkan dengan adanya kerjasama antara TNI dengan pemerintah DKI. Apakah akan ada seperti itu di Kabupaten Bekasi ini? Terima kasih. Baik, sebetulnya sudah dimulai ya Bang ya. Sudah dimulai ini, Dandim beserta seluruh anggotanya sudah mulai membersihkan Kali Ciherang. Ya. Walaupun memang kalau persoalan mengenai Kali Cibel itu terus terang memang adalah programnya pusat dan provinsi. Maka kenapa susah sekali Pak terus terang. Karena memang anggarannya kan bukan dari Pemda, bukan dari kabupaten. Dan anggarannya pasti sangat besar. Tapi tadi sempat ngobrol dengan Pak Kasdam, dimungkinkan untuk membuat kerjasama. Tapi tentu saja tergantung juga dari provinsi maupun pusat memberikan anggaran, karena pasti luar biasa, karena lumayan panjang dan juga lumayan lebar. Kita tahu bahwa Cibel ini sudah sangat hitam Pak, sungainya sangat hitam, kemudian sudah kotor luar biasa. Saya juga kemarin sempat berpikir seandainya membeli semacam namanya Truxor. Truxor ini dari Sweden Pak, dari Sweden. Semacam kapal keruk lah, semacam seperti itu. Tetapi memang agak kesulitan karena dia terlalu tinggi dan curam. Kemudian juga ada semacam jembatan, ada jembatan sehingga kapal itu nggak mungkin bisa turun naik seperti itu. Salah satu kejelekannya adalah itu. Sisi lain kalau pakai anggaran pasti juga repot Pak. Kalau pakai anggaran misalnya dikeruk 1 tahun ini, ntar besoknya udah sedimennya udah main tinggi lagi. Itu pasti juga akan repot. Tapi melihat hasil dari TNI kemarin di Ciliwung luar biasa. Tadi beliau cerita sampai lebarnya 80 meter. Lebarnya 80, tebalnya 2 meter. Tapi bisa selesai tuh. Jadi saya menunggu sekali Pak, seandainya Bapak bisa bantuin saya juga di sini. Karena kayaknya kalau nggak ditekan dari Bapak susah juga kita mau Bupati mintanya, terus terang aja. Harus dari atasan, karena kalau dari atasan insya Allah Ciliwung aja bisa gitu kan. Kalau dari Bupati masuk ke rada-rada udahlah, Bekasi mah rada jauh katanya gitu, rada jauh Bekasi udah biasa aja, padahal kita sangat butuh karena memang
kawasan industri ini luar biasa besar. Kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu perusahaan karena bisa jadi mungkin dia juga dengar kabar katanya buang limbahnya jam 1 pagi. Kita kan juga mungkin nongkrong tiap malam, Pak. Iya kan? Tapi di sisi lain juga salah satu faktor kotornya adalah karena limbah dari rumah tangga, juga rumah-rumah potong ayam gitu loh, ayam Pasar. ya seperti itu, termasuk pasar. Jadi insya Allah dengan dibantu Pak Kasdam dengan para pimpinan-pimpinan di atas, insya Allah ya, kita bisa kembali menjadi bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara Ciliwung itu identik dengan Kodam Jaya. Tepuk tangan Kodam Jaya. Adik-adik kalian, ya. Kita sekarang ini harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kebutuhan air bersih itu menjadi yang utama. Bayangkan itu punya apartemen atau rumah yang harganya 5 miliar dengan mewah, tapi ledennya mati karena ada air. Kira-kira mau pindah ke Jonggol nggak? Mau pindah di pinggir sungai, karena sungai itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Untuk itu sekarang ya, kalau kita bicara sungai itu hanya ada 2. Kelebaran sungai, badannya sungai itu harus dikembalikan. Nah itu kalau bisa sempit karena ada yang penjarah sungai, reklamasi tradisional oleh masyarakat yang tidak punya hak itu, bikin dia pakai tiang-tiang bambu, ya warung-warung rumah itu pinggir. Nah kalau seperti ini itu tugasnya Pemda. Yang kedua tadi benar adanya sedimentasi. Nah, jadi harus ada 2 hal ini harus dilakukan ya secara serempak. Badan sungai dibersihkan dari yang mengganggu itu, termasuk rumah-rumah kumuh di bantaran-bantaran sungai, bangunan-bangunan bantaran sungai itu harus ditertibkan. Jangan nunggu banyak. Kalau nunggu banyak seperti Ciliwung itu komplikated sekali. Sebelum itu terjadi itu harus ditertibkan. Kemudian sedimen itu harus dikeruk. Kalau tadi Ibu Bupati bilang ya nanti dikeruk tuh, ya memang pekerjaan itu terus menerus dan sepanjang masa harus dianggarkan, diprogramkan, tetapi dikawal adalah setiap sen yang diperuntukkan untuk sungai ya memang jatahnya sampai di sungai. Nah, kenapa saya ngomong begitu? TNI kapasitasnya adalah mengawal. Yang dulu anggaran diperuntukkan untuk sungai ini, mari kerja sama TNI. Saya cuma butuh ini, butuh itu, silakan pegang duitnya, ya. Kita yang akan kerjakan semua itu. Alhamdulillah itu Ciliwung itu bisa. Nah sekarang ini sudah ada kerjasama 13 anak sungai dengan Kementerian PU. Ya. Sudah kita 13 anak sungai, Kementerian PU minta, Pak tolong bikinkan yang anak sungainya ini persis kayak Ciliwung. Menurut saya enak di bapak, enak di kita ini. Tapi demi masyarakat, demi bangsa negara yang saya ngomong tadi, maka TNI akan hadir di tengah-tengah masyarakat bersama para mahasiswa. Hari Minggu kalau kami lagi korpe dengan para perwiranya, ya, ada Bapak Panglima, ada saya, mau bintang 2, bintang 1, kolonel masuk ke sungai dengan adik mahasiswa. Ini ada kejadian kita lagi ngambilin sampah begini, kepala kita dilempar sama sampah. Ini benar terjadi, apa sih film dia? Lalu kita tanya ke Atta, Bapak dari mana? Saya dari Jawa Pak, dari Jawa Tengah. Biasanya kalau orang Jawa Tengah itu kalau lihat orang gotong royong, dia turun yang dibawa kopi sama pisang goreng. Ini orang gotong royong dilempar lagi pakai sampah. Tapi itu kita terus sosialisasi gitu. Nah ini bukan pekerjaan yang gampang, kemudian nggak bisa instan. Maka kalau lihat Ciliwung selain dibersihkan, maka masyarakat di sekitarnya harus dikasih solusi, dan itu kayak Pemda. Membuang sampah di sungai karena dia bilang saya nggak bisa iuran untuk pengangkutan sampah saya. Lalu sampah saya di mana? Kalau saya belum bayar, saya nggak bisa. Ya sudah, tong sampah yang paling besar adalah sungai, buang aja di situ kan itu. Nah kita tidak seperti itu, tetapi
masyarakat setiap rumah kita berikan tong sampah ribuan tong sampah, kemudian ada petugas, kita kasih juga gerobak sampahnya, kita kasih petugas, kita minta sama pemerintah daerah petugas itu untuk digaji pakai honor, kerjanya mengambil sampahnya masyarakat itu dari tong-tong sampah menuju ke tempat pengumpulan, masuk truk, baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, sambil disosialisasikan, jangan lagi membuang ke sungai, tapi buanglah di tong sampah. Kemudian ini diawasi. Harus ada solusinya. Kalau kita tidak ada solusinya, ya tetap situ ya. Saya membuang kemana lagi? Yang paling banter ada lagi yang mau ke kantor, masukkan di plastik tong sampahnya, bawa kantor. Nanti minggir dulu tepi sebatang sungai. Itu kita survei satu hari yang buang seperti itu di daerah tikungan Kalibata sana, itu hasilnya 2-3 truk. Bisa dibayangkan, itu kelakuan masyarakat, tetapi harus ada solusinya. Jadi itu tadi yang katakan Ibu, kita sangat siap untuk itu, tapi tadi pekerjaannya harus simultan sama-sama. Rakyat diberitahu, sosialisasi, dikasih sarananya, dikasih jalan keluarnya, kemudian sungai nanti kita bersihkan kerjasama dengan dinas terkait, kalau ini PU sama TNI, nanti akan kita kerjakan, kita awasi dan terukur. Nah sekarang ini yang di Ciliwung mungkin sudah media sudah semua. Jadi yang dulunya itu banjir, kan banjir sudah selesai, sudah nggak akan banjir lagi. Ya. Hujan deras sudah terwujud. Ya. Karena dulu itu ada 4 sekat, nanti yang katakan salah satunya adalah lebarnya itu 80 meter bisa main bola. Jadi antara tepi sungai sini sampai tepi sana itu bisa main bola. Ketebalannya 2 meter sana. Untuk menembus itu diperlukan waktu 1 bulan setiap hari kerja, mengerahkan sekian banyak manusia, diblambir dulu, disopor dulu pakai blambir, baru terbuka, baru diambil. Nariknya itu pakai winch. Bukan pakai tarik lagi, pakai alat tarik. Baru itu 1 bulan baru bisa dibersih. Itu ada 4 titik seperti itu. Nah sekarang ini dari Hulu sampai Ilir sudah bisa dinaiki LCR. Tanggal 14 Agustus yang lalu kita ada pesta rakyat pakai perahu hias panjang Sungai Ciliwung itu, kanan kirinya ada pesta rakyat, ada panjat pinang, ada segala macam itu di tepi Ciliwung. Itu penuh sesak masyarakat. Jadi mindsetnya sudah berubah, yang Ciliwung tempat buang sampah sekarang sudah jadi tempat rekreasi. Dan bulan lalu ya itu Ciliwung sudah jadi minum terus langsung itu masukkan di alat, langsung bisa terus langsung jernih diminum. Nah, jadi ke depan nanti ya kita akan buat itu sama, tetapi tolong adik-adik mahasiswa sampaikan bahwa sekarang ini kita akan krisis air kalau tidak kita jaga. Jadi tolong dibantu lewat media sosial, lewat ini, bahwa mari ya kita jaga semua sumber air kita, karena apapun yang kita miliki tanpa adanya air kita akan sia-sia. Kira-kira tambahnya itu, dan kita siap bersama-sama bantu pemerintah daerah untuk membersihkan sungai agar sumber air kita bagus. Terima kasih. Itu ngejar sampai mana-mana, bahwa sudah ya
dikit lagi. Oh, ini Pak, Anu, Pak Kepala Desanya. Kepala desanya kelewat. Lewat. Nggak kesini. Di lokasi ini saya lihat ada mau perbaikan jalan Pak ya. Ini perbaikan jalan dari mana nih Pak? Dari TNI, TMND. Jadi TNI menunggal desa. Manunggal Bangun Desa Pak ya. Ini sepanjang berapa kilometer Pak yang diperbaiki? Kilo 200. Dalam perbaikan ini melibat masyarakat juga Pak, murni TNI. Masyarakat. Jadi masyarakat bersama TNI Pak ya, memperbaiki jalan ini Pak ya. Ini menghubungkan dari mana sampai mana saja Pak? Lintas Desa Sukamurni dan Sukakarta. Lintas Sukamurni, Sukakarta. Sukakarta Pak ya. Berarti ini termasuk jalan desa? Iya. Jalan antar desa maksud gitu Pak ya? Antar desa. Bukankah jalan antar desa itu sebuah program dari Bupati Kabupaten Bekasi Pak? Iya, ini juga suatu program juga dari Hmm. TNI. Seperti itu. TNI di sini ya Pak ikut menginap di sini atau memang dia pulang balik aja dalam perbaikan? Kebetulan ada yang tinggal hampir 89 orang yang tinggal di sini. Tinggal di sini sekaligus Pak ya. Hanya murni perbaikan jalan aja atau memang ada pengembangan lain dari TNI? Pengembangan lain terkait dengan penyuluhan ya tentang narkoba, keamanan, ketertiban dan yang lainnya. Dalam ini pelatihan terdiri mas atau gimana Pak? Dalam rangka narkoba dan keamanan sekalian seluruhnya menyeluruh. Harapan dari Pak Lurah ke depannya? Harapan saya karena memang ini dibangun tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga ketertiban lebih baik, lebih bagus ya. Insya Allah ke depan yang ada yang pembangunan infrastruktur ini sarana pendidikan juga akses untuk sarana pendidikan lebih bagus, tidak blok lagi ya masyarakat, tidak becek lagi dia ke sekolah.